Dua pelanggaran berat Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J membeberkan dua pelanggaran berat Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Susno berharap Mabes Polri segera memproses hal ini. Menurut Susno, dosa Ibtu Rudiana yang pertama adalah memberikan kesaksian bohong di depan pengadilan dan kedua, ayah Eki tersebut melakukan penyiksaan. Yang jelas pertama dia memberikan kesaksian bohong ya di depan pengadilan, ucap Susno, dikutip ayojakarta.com dari YouTube Nusantara TV. Yang kedua dia melakukan penyiksaan apalagi Indonesia sudah meratifikasi tentang peraturan anti penyiksaan internasional ya, lanjutnya. Dengan dua dugaan pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana tersebut, menurut Susno 2J itu merupakan pelanggaran berat dan penanganan berat. Ya jadi berat sekali yaitu namanya penanganan berat begitu, apalagi dilakukan di dalam jabatan jadi ya sangat-sangat berat begitu, katanya. Ia juga menyampaikan bahwa semua yang melakukan penyiksaan harus dikenakan kode etik dan dipidanakan. Tapi terlepas daripada itu apa yang dilakukan oleh semua yang melakukan penyiksaan ini selain dia dikenakan kode etik tidak selesai di kode etik, jangan hanya kode etik tetapi harus dipidanakan, ucapnya. Susno 2J berharap Mabes Polri tidak berlama-lama untuk memproses dan menentukan tersangkanya serta menyampaikan kepada masyarakat terkait laporan kuasa hukum 6 terpidana terkait kesaksian palsu dan penyiksaan agar penilaian masyarakat tidak negatif kepada Polri. Nah ini kita harap Mabes Polri tidak berlama-lama supaya masyarakat tidak memberikan penilaian negatif kepada Polri bahwa kasus yang dilaporkan oleh penasihat hukum tentang penganiayaan dan tentang kesaksian palsu ini segera diproses dan segera ditentukan tersangkanya tidak berlama-lama, katanya. Dan juga tidak salah disampaikan kepada masyarakat atau publik supaya tidak gaduh gitu orang bisa tahu, lanjutnya. Menurut Susno 2J, jika Polri mempercepat penanganannya justru akan mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri. Dan ini tidak akan mengurangi tidak akan menjatuhkan nama Polri, tapi justru akan mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri bahwa Polri betul adanya ingin serius menangani kasus ini dan tidak membenarkan tindakan-tindakan penganiayaan tindakan-tindakan yang keliru, tutupnya. Di bagian lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang permohonannya ditolak LPSK. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Pengacara Saka Tatal yang juga mantan wakil ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahvi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Susno 2J beber nama seharusnya jadi saksi kunci. Mantan Kabareskrim Susno 2J hingga kini masih meyakini bahwa kasus Vina Cirebon merupakan kecelakaan, bukan pembunuhan. Untuk membuktikan hal itu, Susno membeberkan nama-nama yang seharusnya menjadi saksi. Bahkan Susno 2J menuturkan cukup mudah membuktikan bahwa kematian Vina dan Eki ini murni karena kecelakaan tunggal. Langkah pertama yang bisa diambil menemukan titik terang jika kasus ini adalah kecelakaan menurut Susno yaitu dengan melakukan hal ini. Pertama harus disamakan dulu niat ya, bahwa kita mencari kebenaran dalam rangka mencari keadilan, ujar Susno 2J dikutip dari YouTube Nusantara TV. Tapi kalau niatnya sudah tidak di situ maka ya sudah, kita tinggal kuat-kuatan saja, nah ini rusak negara ini, tambahnya. Susno 2J juga menegaskan untuk mengusut jika kasus ini murni kecelakaan sebenarnya cukup gampang. Ini kan suatu hal yang sangat gampang. Polres yang menangani itu bukan Polres Kota Cirebon tapi Polres Kabupaten Cirebon yang dilapori juga Polres Kabupaten Cirebon yaitu Polsek Talun, jelas Susno 2J. Kan ada di situ data pelapornya Pak, ada kecelakaan di sana. Dari sinilah menurut Susno 2J rentetan kejadian penyebab tewasnya Vina dan Eki bisa diselidiki. Tentunya polisi yang menerima laporan itu kan tidak langsung datangkan. Siapa nama saudara, di mana TKP-nya, dicatat jam sekian yang lapor saudara A di Jembatan Talun ada kejadian kecelakaan lalu lintas, berangkatlah si polisi, terang Susno 2J. Nah, jadi ditanya sama si polisi itu siapa yang tadi orang sipil yang datang ke Polsek yang disuruh oleh Adi melapor ke polisi terdekat. Ternyata ada namanya itu, nah dicocokkan lagi ditemukan lagi dengan Adi, setelah ditemukan dengan Adi betul gak kamu ketemu Adi orang ini di TKP yang nyuruh kamu berangkat, betul Pak ini orangnya, lanjutnya. Ex-Kabareskrim Polri tersebut juga menyoroti mengapa semua orang yang kala itu berada di TKP tak dijadikan saksi.
Kemudian si Adi ditemukan juga dengan yang namanya yang melawan arah naik sepeda motor berboncengan yang juga nunggu di TKP namanya Oki dan namanya Yayan. Oh betul Pak, kami berempat di sini, tutur Susno Duaji. Nah, siapa di antara kamu berempat ini yang dijadikan saksi di Polres Cirebon Kabupaten, kecelakaan lalu lintas? Siapa yang berempat ini dijadikan saksi dalam perkara siluman pembunuhan di Polres Kota Cirebon? Ternyata empat-empatnya ini nggak ada yang jadi saksi, termasuk si Mega dan Widi tidak juga dijadikan saksi dalam kasus rekayasa, katanya lagi. Selain itu, Susno Duaji juga menyoroti sejumlah barang bukti penting yang justru tak digunakan lantaran disinyalir dapat menggugurkan kasus yang sudah direkayasa menjadi kasus pembunuhan. Kemudian BBM message itu bukti elektronik itu bukti forensik tidak juga dijadikan alat bukti sebabnya kalau itu dijadikan alat bukti maka kasus pembunuhannya gugur, tegas Susno Duaji. Kenapa gugur? Karena kata BAP pembunuhan terjadi matinya itu jam 9 lebih kurang, ternyata jam 10 lewat sekian menit sekian detik dia masih hidup, terangnya. Sebelumnya, kemunculan para saksi baru kasus Vina Cirebon makin menguatkan dugaan bahwa kasus ini bukanlah pembunuhan. Hal ini diperjelas oleh mantan Kabareskrim Susno Duaji. Susno menilai kasus Vina dan Eki mestinya sudah tamat atau game over. Selain itu, keterangan dari para saksi yang menjadi pondasi hukum para terpidana dihukum sebagai pembunuh Vina dan Eki sudah tidak ada lagi. Elza Syarif tak terima Rudiana dituduh menganiaya terpidana. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif, membantah ayah Eki terlibat dalam penganiayaan terhadap 6 terpidana kasus Vina. Sebelumnya, kuasa hukum terpidana menunjukkan novum di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Dalam novum itu, Rudiana disebutkan terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Elza pun tegas mengingatkan agar kubu 6 terpidana kasus Vina berbicara sesuai fakta. Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif mencak-mencak setelah pernyataannya diskakmat oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti. Awalnya, Titin menanggapi semua pernyataan dari Elza Syarif yang bersikukuh membantah segala tuduhan terhadap kliennya Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Jadi apapun yang disampaikan oleh Bu Elza Syarif saya sih anggapnya khayalan tingkat tinggi, kata Titin seperti dikutip YouTube Nusantara TV. Karena menurut Titin, kondisi para terpidana kasus Vina Cirebon pada 2016 silam itu dalam keadaan tertekan atau berada dalam tekanan sehingga diselimuti rasa takut. Jadi saat itu mereka dalam kondisi ketakutan, sangat tertekan dalam keadaan yang sudah babak belur kala itu, ungkap Titin. Mendengar hal tersebut, Elza Syarif pun membalas pernyataan dari kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti dengan nada keras dan menyebut jika berbicara jangan membawa pribadi. Kalau ngomong jangan-jangan pakai pribadi ya, kata Elza Syarif ketus. Sontak hal tersebut sampai menuai tanggapan dari presenter. Tidak ada yang menyerang pribadi kok Bu Elza, timpal presenter. Tanpa mendengar tanggapan presenter, Elza Syarif terus mengeluarkan pernyataan bernada ketus terhadap kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti. Bilang pusinglah, sekarang bilang khayalan tingkat tinggi lah, saya bicara fakta, kata Elza Syarif. Anda itu jaga mulut kok gak dijaga, tukas Elza Syarif. Mendengar hal tersebut, Titin yang saat diminta bergabung lewat sambungan telekonferensi hanya bisa tersenyum mendengar pernyataan Elza Syarif. Sebelumnya, ngotot sebut bukti chat Vina Cirebon adalah rekayasa pelaku, Elza Syarif malah ditertawai pengacara para terpidana. Bahkan, argumen yang dilontarkan pengacara Ibtu Rudiana itu disebut semakin aneh. Awalnya, Elza Syarif menegaskan kalau chat Vina pada pukul 22.14 itu dikirim oleh para terpidana. Sementara chat hingga pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, kata dia, merupakan pesan yang dikirim langsung oleh Vina. Lalu tiba-tiba ada SMS lagi pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat yang menanyakan, ini siapa? Kok dari tadinya udah tahu kok tak jawab lagi ini siapa? Kata Elza Syarif dikutip dari TVN News. Kemudian ia juga menyoroti adanya telepon keluar sebanyak 4 kali ke nomor yang berbeda. Setelah itu baru ada SMS lagi mengatakan bahwa dia akan menjemput, jadi mengatakan bahwa yang seolah-olah Vina itu masih hidup dan akan menjemput, ungkap dia. Saat itulah, kata Elza Syarif, HP Vina sudah dalam penguasaan para pelaku. Yang mengirimkan SMS itu, pembunuhnya jelas, karena mereka memang melakukan satu-satu create yaitu satu rekayasa dari tempat pembantaian, tutur dia. Ia juga mengatakan kalau tempat pembantaian itu berada di dekat rumah para pelaku.